Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana keadaannya semua anak-anak sir? Baik, Sir. Sir. Oke, semoga keadaan kita semua dalam keadaan sehat semua. Silakan join semua, silakan login semua ke dalam e-learning di pertemuan 10 yaitu tentang pengenalan sistem operasi. Ya, jadi nanti isi absensinya di pertemuan ke-10 ini web meeting yang kita lakukan sekarang. Terlebih dahulu kita coba pretest dulu ya, pretest. Udah masuk semua ya? Oke, kita mulai. Oke, soal pertama. Ya, soal terakhir. Ya, oke, kita masuk ke materi untuk hari ini. Oke, materi hari ini yaitu tentang pengenalan sistem operasi ya. Tujuan pembelajaran kita untuk materi hari ini yang pertama, peserta didik atau anak-anak saya semua dapat menjelaskan prinsip dasar sistem operasi dengan cermat dan teliti. Yang kedua, dapat mengklasifikasikan jenis-jenis sistem operasi dengan cermat dan teliti. Lalu yang ketiga, tujuan yang ketiga, dapat menganalisis perintah dasar sistem operasi dengan cermat, teliti, dan sistematis. Itu tujuan pembelajaran kita. Oke, kita masuk ke materi. Jadi di materi hari ini di pengenalan sistem operasi ada 5 yang harus kita pahamin. Yang pertama itu ada prinsip dasar dari sistem operasi, kemudian fungsi sistem operasi, kemudian ada sasaran sistem operasi, jenis dan macam sistem operasi, dan perintah dasar sistem operasi. Oke, kita lihat dulu apa sih prinsip dari sistem operasi. Prinsip dasarnya apa? Kita lihat. Jadi sistem operasi prinsip dasarnya atau pengertian dasarnya itu sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Jadi ibaratnya sistem operasi ini seperti dia jembatan antar penghubung desa satu ke desa yang lainnya. Jadi dengan adanya sistem operasi kita dapat menggunakan komputer secara maksimal. Karena dengan adanya sistem operasi kita bisa menggunakan perangkat keras itu dengan maksimal. Karena dia penghubung antara kita dengan perangkat kerasnya. Kita ini sebagai penggunanya atau sebagai brainware dan sistem operasi ini sebagai penghubungnya supaya kita bisa menggunakan komputer dengan maksimal. Di sistem komputer itu ada 4 komponen yang seperti tadi di pretest juga ada perangkat keras, ada program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna seperti di ilustrasi seperti ini. Hardware, software ini ada sistem operasinya, ada program aplikasinya ya. Dan ini brainware ini kita lah pengguna. Oke, kemudian ada namanya fungsi. Jadi kita harus tahu juga fungsi dari sistem operasi itu apa. Fungsi sistem operasi itu secara umum terbagi menjadi 4 bagian, 4 fungsi. Yang pertama, manajemen perangkat keras. Jadi dengan adanya sistem operasi kita dapat mengelola perangkat keras dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua, ada manajemen file dan folder. Jadi dengan adanya sistem operasi file-file penting kita, ya contoh file-file tugas jika ada tugas, file-file ujian atau yang lainnya, kita bisa susun atau kita letakkan di tempat yang benar-benar terjamin keamanannya. Bisa kita buat di satu folder, jadi bisa tersusun rapi file-file kita. Yang ketiga ada manajemen interaksi user. Jadi dengan adanya sistem operasi kita dapat mengelola interaksi antar kita dengan komputer ya. User ini pengguna atau kita lah sebagai user. Baru yang terakhir yang keempat manajemen aplikasi. Jadi dengan adanya sistem operasi kita dapat mengelola aplikasi-aplikasi apa saja yang kita gunakan, yang kita butuhkan sesuai dengan keinginan kita atau yang kita butuhkan. Jadi ada 4 fungsi dari sistem operasi. Kemudian berikutnya ada sasaran sistem operasi. Sasaran sistem operasi itu ada 3. Yang pertama kenyamanan, yang kedua ada efisien, dan yang ketiga mampu berevolusi. Jadi ada 3 sasaran dari sistem operasi. Ada kenyamanan, ada efisien, dan ada mampu berevolusi. Dari sebelum lebih lanjut lagi sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya, Sir. Oke, Revian Ananda. Saya mau bertanya, Sir. Maksudnya dari mampu berevolusi itu bagaimana, Sir? Oke, terima kasih. Jadi maksud dari mampu berevolusi seperti yang kita lihat di video awal tadi, sistem operasi kan terus berkembang. Jadi berevolusi maksudnya dia sistem operasi ini harus
update setiap tahunnya. Setiap tahunnya harus ada update-updatean terbarunya. Jadi enggak dia ketika sistem operasi itu keluar atau tercipta, dia enggak itu terus. Dia harus ada update-annya, harus ada mampu berevolusi, mampu berkembang menjadi yang lebih baik lagi. Paham, Revian? Paham, Sir. Oke, ada lagi? Oke, kita lanjut. Yang kedua, jenis semester yang kedua tadi yaitu ada berdasarkan interaksi user interface. Itu terbagi dua, itu GUI dan CLI. Di GUI itu contohnya ada Windows 7, 8, 10, kemudian ada macOS, IBM OS, kemudian di CLI itu ada DOS, POSIX, dan Linux. Di jenis semester yang ini ada pertanyaan kira-kira sebelum dilanjut? Manda, Sir. Oke, Manda, silakan. Maksud dari jenis sistem operasi berdasarkan interaksi user interface bagaimana, Sir? Oke, berdasarkan interaksi user interface, maksudnya di sini ketika kita mau melakukan atau kita menggunakan sistem operasinya, kita langsung berhubungan atau berinteraksi dengan sistem operasi tersebut. Dia terbagi dua, yaitu ada GUI dan CLI. Kalau GUI maksudnya dia sudah berbasis grafik. Kemudian yang kedua ada CLI. CLI di sini Command Line Interface. Dia interaksi kita menggunakan teks semua. Itulah maksudnya dari berdasarkan interaksi user interface. Paham Anda? Paham, Sir. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Ya, oke. Jadi ini materi kita yang terakhir. Ya, jadi tuh anak-anak semua, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk membuka learning-nya, ya, learning-nya masing-masing. Yang harus dituntaskan hari ini juga, yaitu tentang ada lembar kerja peserta didik. Di lembar peserta didik ini ada sebuah soal, ya, silakan dicermati soalnya, tugasnya seperti apa, perintahnya seperti apa, silakan dibaca. Ya, tugasnya ini tugas diskusi, nanti bisa kalian diskusikan. Kelompoknya kelompok yang sebelumnya aja, tidak perlu lagi sebagi kelompok baru, kelompok yang lama aja. Jadi silakan diskusikan, ya, kelompoknya satu kelompok 3 orang seperti biasa. Silakan dibaca, dicermatin, dan ikuti langkah-langkahnya. Ya, ini di langkah pembelajarannya silakan dicermatin, dipahamin. Setelah kalian jawab, setelah kalian kerjakan, silakan diupload di bagian menu upload LKPD 1 nih. Ya, hari ini juga batasnya jam 22 malam. Berarti jam 10 malam nanti malam. Kemudian selain LKPD ada evaluasi. Ya, silakan diklik evaluasi pembelajarannya. Nanti ada soal yang harus kalian kerjakan untuk evaluasi. Paham nggak kalian apa yang saya jelasin tadi? Ini dia, ada evaluasi pembelajaran komputer dan jaringan dasar KD 35 instalasi sistem operasi siklus pertama. Silakan diisi email kalian, nama kalian, kemudian pilih kelas kalian, kemudian di bawah nih ada soalnya. Silakan dijawab sepengetahuan kalian yang sudah kalian pahamin dari materi hari ini. Oke, ada 10 soal untuk evaluasi pembelajaran kita. Mungkin untuk pembelajaran kita hari ini, untuk materi kita hari ini, kita selesaikan dulu, kita tuntaskan dulu. Jadi semau sebelum kita akhirin, coba dulu memberi kesimpulan dulu. Coba simpulkan dulu materi kita hari ini. Siapa yang bersedia menyimpulkan materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini? Silakan. Saya, Sir. Oke, silakan. Hafiz. Jenis sistem operasi berdasarkan cara penggunaannya, licensed dan open source, berdasarkan interaksi user interface, GUI, dan CLI. Oke, terima kasih untuk Rafa Audelia, Hafiz, dan Ardian sudah menyimpulkan. Jadi intinya untuk pembelajaran kita hari ini, jadi kita harus tahu dulu sebelum kita melakukan instalasi, kita harus kenali dulu apa itu sistem operasi. Dari fungsinya, kemudian sasarannya, kemudian dari jenis-jenisnya, kemudian dari ada juga perintah dasarnya. Kita harus tahu, ya. Jadi sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, untuk minggu depan, materi yang akan kita bahas. Jadi setelah kita kenal sistem operasi, baru kita lakukan instalasi. Jadi pertemuan berikutnya kita bahas materinya instalasi sistem operasi berbasis GUI, yaitu yang kita gunakan yaitu Windows 7. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sekian dulu dari saya. Tetap jaga kesehatan, ya, jaga kondisinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.